Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Hasan atau yang dikenal dengan Mbah Priok. Dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Mbah Priok mempunyai nama asli Al-Imam Al-Arif bila Sayyidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Mbah Priok merupakan ulama besar Islam dan terkenal dari Palembang yang dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad. Dikatakan bahwa Mbah Priok lahir di Palembang pada 1727 Hijriah. Meski lahir di Palembang, ia merupakan keturunan Arab dari Hadramaut di Yaman Selatan yang masuk ke Nusantara melalui Aceh. Mbah Priok wafat dalam perjalanan ke Jawa. Dikatakan bahwa pada 1756 Hijriah maka Mbah Priok bersama dengan saudaranya Al-Arif bila Al-Habib Ali Al-Haddad menuju ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Hingga kini makamnya yang terletak di Koja, Jakarta Utara selalu ramai dikunjungi peziarah. Karena ia merupakan sosok yang dihormati sebagai tokoh yang gugur ketika melaksanakan tujuan mulia, yakni dakwah Islam ke Pulau Jawa. Kemudian nama Mbah Priok kerap dikaitkan dengan penamaan Pelabuhan Tanjung Priok yang terletak di Jakarta Utara. Apabila ditelusuri silsilah Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, ia dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad. Sebelum menjadi penyiar agama Islam, ia pun pernah belajar agama ke tanah leluhurnya di Yaman. Setelah itu Mbah Priok menjadi seorang penyiar agama Islam yang sering melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk berdakwah. Bahkan beliau diyakini sebagai seorang wali yang memiliki kedekatan dengan Allah. Namun selama 2 bulan pelayarannya mereka harus menghadapi segala macam rintangan. Berdasarkan cerita legenda, salah satu rintangan yang harus dihadapi adalah armada Belanda yang bersenjata lengkap. Meski dihujani meriam maka perahu mereka masih dapat selamat. Namun rintangan lain yang berupa ombak besar datang setelahnya. Semua perlengkapan yang ada di kapal pun hanyut digulung ombak hingga hanya tersisa alat penanak nasi dan beberapa liter beras saja. Setelah ombak pertama menyerang, ombak lebih besar kembali datang dan menghantam kapal mereka. Hal itu membuat Mbah Priok dan Habib Ali Al-Haddad terseret ombak hingga ke semenanjung yang belum bernama. Ketika ditemukan, Mbah Priok sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Sementara Habib Ali Al-Haddad masih hidup. Jasad Mbah Priok ini kemudian dimakamkan tidak jauh dari tempat mayatnya ditemukan yang ini berlokasi di Jalan Jampea Koja, Jakarta Utara. Untuk penanda makam Habib Hasan diberi nisan berupa dayung dan diberi periuk di sisi makam. Dikaitkan dengan Tanjung Priok oleh beberapa sejarawan maka nama Mbah Priok kerap dikaitkan dengan penamaan Pelabuhan Tanjung Priok yang terletak di Jakarta Utara. Konon dayung yang dibuat nisan makam Mbah Priok tumbuh menjadi pohon tanjung. Sementara periuk yang awalnya diletakkan di sisi makam hilang karena terseret ombak. Menurut sejarah selama 3-4 tahun setelah Mbah Priok dimakamkan maka warga melihat periuk itu terbawa ombak kembali ke makam Habib Hasan. Dari kisah periuk dan dayung inilah kemudian lahir nama Tanjung dan Priok yang kemudian menjadi nama kawasan Tanjung Priok. Namun pendapat itu telah ditentang oleh para sejarawan yang menyatakan nama Tanjung Priok telah ada sejak abad ke-16. Jauh sebelum kedatangan Habib, nama Tanjung Priok justru terkait Aki Tirem penghulu atau pemimpin daerah Warakas yang tersohor sebagai pembuat periuk. Sedangkan kata Tanjung merujuk pada kontur tanah yang menjorok ke laut atau tanjung. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Mbah Priok tidak memiliki kaitan dengan nama Pelabuhan Tanjung Priok. Sengketa makam Mbah Priok pada 2010 sempat terjadi tragedi berdarah karena lokasi pemakaman Mbah Priok disengketakan oleh PT Pelabuhan Indonesia II.
Oleh sebab itu perusahaan ini meminta kepada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta untuk membongkar makam Mbah Priok. Untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, L dikirimlah Satpol PP oleh Pemda Jakarta ke Koja tempat makam beliau. Warga Koja yang sudah mengeramatkan makam Mbah Priok pun berusaha menghalau mereka. Berawal dari sinilah maka terjadi bentrok berdarah antara warga Koja dengan Satpol PP. Lalu dikatakan bahwa pada akhirnya makam Mbah Priok tidak jadi dipindahkan dan masih banyak dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah hingga kini. Dikutip dari berbagai sumber, salah satu dari sekian keajaiban di makam Mbah Priok terdapat mata air karomah yang ada di aula depan pemakaman. Kini air tersebut sudah disalurkan melewati pipa sehingga peziarah dapat mengambilnya melalui keran dan dapat meminumnya secara langsung. Air ini pun memiliki rasa yang sedikit berbeda. Walaupun berada di daerah pantai namun rasa air ini sama sekali tidak asin dan tak pernah habis. Khasiatnya pun telah dibuktikan banyak orang. Dari kejadian tersebut sebagai bukti nyata bahwa makam Mbah Priok merupakan makam waliullah yang seharusnya dijaga kehormatannya. Ahli waris beliau mempercayai bahwa makam tersebut merupakan paku bumi yang keberadaannya dijaga oleh Allah dan malaikat. Menurut kabar yang beredar lainnya dikatakan bahwa Habib Ali menceritakan, saat proses pemindahan makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau Mbah Priok banyak karomah yang ditemukan. Saat itu dalam proses pemindahan jasad Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, Mbah Priok masih dalam keadaan utuh disertai aroma yang sangat wangi, kata Habib Ali. Kain kafan masih utuh dan kelopak matanya bergetar seperti orang hidup, ujarnya melanjutkan. Setelah kejadian ajib itu maka Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad yang merupakan adik dari Mbah Priok meminta kepada pemerintah Belanda agar makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad dipagar dengan kawat yang rapi dan baik. Selain itu ia meminta beberapa orang pekerja untuk mengurus dan menjaga makam tersebut. Pemerintah Belanda pun memenuhi permintaan Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad saat itu. Tak hanya keajaiban itu yang terjadi, area makam Mbah Priok juga mengeluarkan mata air karomah. Lokasi mata air karomah ajaib ini berada sebelum lokasi makam berada tepatnya di dekat aula depan. Dan terlihat air ini telah dialirkan melalui pipa sehingga pengunjung makam dapat mengambilnya lewat keran. Di bawah keran-keran tersebut disediakan pula gelas untuk menampung air. Bahkan air ini bisa langsung diminum. Air ini pun memiliki rasa yang sedikit berbeda. Kendati berada di pinggir pantai sama sekali air tersebut tak asin dan tak pernah habis. Ungkap Habib Ali. Habib Ali bercerita bahwa khasiat air barokah ini pun banyak karomahnya dan banyak orang-orang telah membuktikannya. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen.